Ketika akunya masih ada, itu masih memungkinkan adalah istidraj. Inilah yang disebut kaji rasa. Saya nggak duwe rasa, nggak ngeroso. Kalimah itu jadi pakaian dalam perilaku kita. Bagaimana membedakan bahwa ketaatan seorang hamba itu memang karunia dari Allah atau istidraj dari Allah? Wah, udah main dalam-dalam aja ini, enggak ada main luar-luar ini. Cemana sudut pandang kita? Ketika saat kita memandang ini kan karunia Allah. Apakah karunia Allah ini bentuk istidraj dari Allah atau ini semata-mata betul murni karunia Allah? Setelah itu apa reaksi batin kita? Kalau setelah itu semakin menunduk kita kepada Allah, ini isyarat mudah-mudahan memang ini bukan istidraj. Tapi kalau itu kemudian nanti belakangan muncul ada di situ ujub bahwa ternyata aku sendiri pun tidak seperti yang lain. Kalau si Polan itu dia memandang ketaatan itu muncul darinya, sementara aku tidak. Aku melihat ini karunia Allah. Ketika dia melihat itu karunia Allah, seharusnya dia memandang penglihatan dia itu karunia Allah, itu bagian dari karunia Allah. Kalau dia memandang kemampuan dia untuk bisa melihat itu pun bagian dari karunia Allah, maka insya Allah terus itulah pandangan batin dia, insya Allah itu enggak istidraj. Tapi kalau terputus bahwa kemampuan dia untuk memandang itu karunia Allah itu datangnya dari dirinya bukan karunia dari Allah, di situ bisa jatuh istidraj. Nah, ini namanya udah ke dalam, ya dalam juga lah jawabnya kan. Iya, awak lah nimbang-nimbangnya cumananya kita ini. Jadi kalau masih memunculkan nanti ada ujub, ada ria, ada takabur, berarti itu masih istidraj. Kalau memang betul tidak istidraj, nggak muncul yang tiga ini, nggak muncul. Tapi kalau pada akhirnya ini muncul, berarti istidraj itu. Berarti keakuannya yang masih muncul kan. Keakuan yang mana? Ketika dia merasa mampu memandang ini karunia Allah, mampu dia merasa mampu bahwa aku mampu memandang ini karunia Allah. Akunya kan masih ada ya. Ketika akunya masih ada, itu masih memungkinkan adalah istidraj. Tapi kalau akunya sudah sama sekali nggak ada keakuannya, yang ada adalah karunia Allah, fadl dari Allah, rahman Allah, terus rahman Allah. Kalau di hatinya terus ini rahman Allah. Akunya di mana? Nggak ada, lenyap. Keakuan dia lenyap dalam rahmatnya Allah. Dia tidak bisa memandang kepada dirinya ketika dia melihat keakuan dia hilang dari dirinya. Keakuannya hilang itu pun bagian dari rahmat. Intinya semua rahmat Allah, intinya semua fadl Allah. Kalau sudah semuanya isinya fadl dan karamnya Allah, maka kitanya dengan sendirinya nggak akan ada. Kalau masih muncul kitanya, akunya masih muncul, itu rawan, rentang. Di situ adalah istidraj dari Allah. Jadi istidrajnya orang yang semakin tinggi makomnya makin halus itu, makin halus. Maka kepleset orang-orang yang sudah dekat sama Allah lebih halus jalan keplesetnya. Jadi kita yang kayak gini, kita kadang yang kasar aja udah kepleset. Tapi yang halus. Nauzubillahi min dzalik. Inilah yang disebut kaji rasa. Saya nggak duwe rasa, nggak ngeroso. Paham maksudnya? Tapi ngerti loh. Yang nggak punya rasa nggak bisa ngerasa. Ya, saya nggak duwe rasa, nggak iso ngeroso. Maka munculkan rasa itu dalam diri kita supaya kita bisa ngerasa. Ngerasa apa? Ya ngerasa diri kita hamba. Hamba itu di mana posisinya? La haula wala quwata illa billah. Selama kita
tetap tegak di atas la haula wala quwata illa, selamat. Tapi lari dari situ, dari bingkai itu, nggak selamat. Karena kalau lari dari itu, keakuannya pasti nampak. Kalau nampak keakuannya, sirna, binasa dia. Tapi kalau keakuannya nggak muncul, selamat. Maka berlindunglah keakuan kita di dalam kalimah la haula wala quwata illa billah. Udah, pahami aja itu dan hadirkan selalu dalam diri kita la haula wala quwata illa billah. Ini berat prakteknya loh, ngilangnya gampang. Apa aku bilang? Bandel kali kau. Maka contoh aku. Kau tengok aku macam mana gigihnya aku. Kau malas-malasan kau. Ayo. Masih nampak akunya ya? Jangan akunya nampak. Awas. Kita masih mau kan gitu kan? Ya Allah. Ini begini. Ini kan pahamnya. Kita udah ngerti kajinya begini. Tapi mempraktekkan dalam keseharian kehidupan kita, ini berat. Memang itu perilaku batin kita begitu. Bahwa kita la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Memang begitu. Bukan ucapannya, tapi memang perilaku di dalamnya udah begitu. Untuk mendudukkan perilaku itu di dalam itu bukan mudah. Jadi kalimah itu jadi pakaian dalam perilaku kita. Keseharian kita tuh batin kita ngerasanya begitu. Berat kan itu kan? Berat. Maka dia nengok orang yang kita bilang yang nggak taat, yang nggak ini, nggak ada ngejeknya, merendahkan nggak ada. Kenapa? Allah kasih begitu, Allah memposisikan begitu, karena memang Allah itu belum kasih kemampuan sama dia. Alhamdulillah dikasih Allah kemampuan sama aku yang segini. Kalau umpama di balik Allah Ta'ala kemampuan ini dipindahkan ke dia, lantas yang dia punya dipindahkan ke aku bisa lebih parah dari dia pun. Jadi sama orang yang maksiat pun kita masih tawadu. Kayak mana itu coba? Orang tawadu kalau sama ustaz, sama kiai, sama habib, ya udah biasanya itu. Coba apa Aziz? Tawaduk sama habib, ya memang kita disuruh tawaduk sama habib, sama kiai, sama orang alim, sama orang soleh. Yang susah kita kan tawaduk sama orang yang masih mau bikin maksiat. Cuma ada tawaduk kita, dia gitu itu karena memang belum kasih hidayah. Umpama dikasih hidayah, dia lebih taat dari aku. Sebaliknya kalau hidayah ini dicabut Allah dari hatiku, aku bisa lebih parah dari dia. Maka nggak ada hak aku untuk memvonis dia, mengklaim dia. Apalagi sampai kadang-kadang awak suka keterlanjuran. Walah, aku rasa nanti di kerak nerakanya dia itu cocok. Bukan masuk neraka lagi, kerak neraka. Apa aja dibikinnya. Solim kali dia. Kadang-kadang mau itu muncul kepalaan awak, nengok dia yang kayak gitu, habis parah kali pula. Tersakiti kali orang lain gara-gara dia. Cocoknya kau di kerak neraka, kau bukan di neraka gitu. Memang kita Tuhan,